Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang IHSG kita, kemana arah pergerakan dari IHSG kita untuk 1 minggu ke depan. Kemudian ada beberapa saham yang mungkin bisa dimasukkan ke watchlistnya teman-teman, seperti itu. Oh iya, buat teman-teman yang baru join atau baru melihat di video ini channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan trading saham, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah komposit, seperti itu, atau pergerakan indeks kita, IHSG. Untuk komposit sendiri, tanggal 10 Desember 2021 mengalami kenaikan ya sebesar 0,14% ke level 6.652. Seperti yang kita tahu, ini sepanjang kalau kita breakdown di secara jam per jam atau 4 jam, di awal sesi pembukaan untuk tanggal 10 Desember itu IHSG kita sempat koreksi, kemudian di akhir sesi baru ditarik ke zona hijau, seperti itu untuk pergerakan indeks kita untuk tanggal 10 Desember. Nah, lantas bagaimana untuk 1 minggu ke depan? Kalau dari analisa saya masih dalam range 6.600 sampai dengan 6.700. Syukur-syukur kalau bisa menyentuh level 6.700, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pergerakan indeks Amerika, Dow Jones, per video ini dibuat mengalami kenaikan ya. Jadi kemungkinan sentimen positifnya dari berita Omicron seperti itu membawa dampak ke regional Asia termasuk di Indonesia. Jadi kemungkinan besar untuk Senin cenderungnya lebih prefer ke hijau seperti itu atau mengalami kenaikan seperti itu. Nah, lantas the worst case-nya seperti apa? Seandainya IHSG kita mengalami koreksi, bisa dikatakan juga cukup wajar mengingat sudah 2 hari candle IHSG kita ini mengalami kenaikan ya, seperti itu. Jadi selama masih dalam range 6.600 6.700 itu masih cukup oke untuk pergerakan indeks kita, IHSG kita. Kemudian kita langsung masuk ke saham, analisa saham. Saham yang pertama ada saham SMRA dari properti ya, sektor properti, Sumarekon, SMRA. Nah, kenapa SMRA ini menurut saya cukup oke? Karena kita lihat tanggal 10 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,7% ke level 895. Kalau kita lihat garis EMA 50-nya berada di sekitar 895-nya, sedangkan EMA 150 itu berada di 865. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke atas. Ya, mulai mengarah ke atas. Nah, lantas kenapa bagus? Karena kalau kita lihat garis EMA 50-nya ini kan di sekitar 895. Dekat dengan support psikologisnya di 900. Nah, kalau kita lihat level 900-nya ini beberapa kali mampu menahan pergerakan dari SMRA. Seperti itu. Ini 900 merupakan support yang cukup kuat. Nih. Gagal break. Mampu menahan seperti itu. Jadi apabila SMRA dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari 900, maka kemungkinan potensi SMRA untuk retest minimal ke
975 atau ke 1000-nya level psikologisnya itu cukup terbuka lebar seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist-nya teman-teman untuk buy on breakout di sekitar 900-910, kemudian TP atau target profitnya di sekitar 975 sampai dengan 1000. Tetapi SMRA ini bukan yang volatilitasnya cukup tinggi ya, jadi mungkin beberapa hari itu mungkin bisa, atau dalam 1 minggu ini seperti itu. Karena kita coba lihat kalau di sini mulai dari 5 Oktober, kemudian baru retest ke 960 itu tanggal 12, jadi sekitar 5-6 harian baru, jadi semingguan baru koreksi, baru mulai menyentuh. Jadi buat teman-teman sekali lagi bisa dimasukkan ke watchlist-nya teman-teman, buy on breakout di 900, kemudian area taking profit di sekitar 975 sampai dengan 1000 itu masih oke. Seperti itu. Untuk stop loss-nya kalau kita lihat di sini long position buy on breakout 875 ya, di sekitar 870 masih cukup oke. Risk reward-nya 2 ya, cukup oke. Seperti itu untuk SMRA. Kita coba lihat broker summary dari SMRA ya. SMRA. Kita lihat 3 hari terakhir dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021. Kita coba lihat. Ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh BB, Kaset, Aset, AK, PD. Yang jual DH, CC, YP, BK, IF. Seperti itu. Jadi jika akumulasinya berlanjut, maka ada potensi SMRA ini bisa break dari level psikologisnya 900. Itu untuk analisa saham SMRA. Berikutnya ada saham Untuk WSBP sendiri tanggal 10 Desember 2021 ditutup stagnan ya di level 125. Kemudian untuk garis EMA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke bawah. Garis EMA CD juga mulai melandai ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok menarik WSBP ini? Kalau kita lihat pattern-nya ini mengindikasikan ada potensi mengindikasikan double bottom ya. Kenapa? Karena ini turun membentuk neckline, kemudian ini sudah turun. Nah, apakah dia akan confirm double bottom apabila break dari sini? Break dari sekitar 128. Jadi buat teman-teman sekali lagi mungkin bisa dimasukkan ke watchlist apabila patternnya dari WSBP ini membentuk double bottom seperti itu. Apabila double bottom ada potensi untuk naik minimal ke sekitar 150 masih ada potensi seperti itu. Jadi kalau kita risk rewardnya apabila confirm di sini breakout potensi minimal ke 150 saja. Sedangkan stop loss-nya bila gagal di sini risk reward-nya masih oke. Kalaupun misalnya kita tarik terlalu jauh di sana, kita masukkan di sini di sekitar 104 atau 146 itu masih juga oke, risk reward-nya di atas 2, jadi masih potensial seperti itu. Tetapi sekali lagi kita perlu cek dulu ya broker summary-nya untuk WSBP. WSBP ada distribusi ya. Sayangnya untuk
BP ini distribusi. Kemudian kalau kita lihat tren mayornya, memang dia cenderungnya downtrend seperti itu. Jadi perlu konfirmasi apabila membentuk double bottom dan break dari 128, 129 nya, maka ada potensi ke sekitar 146 seperti itu. Itu untuk saham. Saham selanjutnya ada Pura atau Putra Raja Wali Kencana. Ini juga menurut saya cukup oke untuk secara candlenya, jadi bisa dimasukkan ke watchlistnya teman-teman. Tanggal 10 Desember 2021 mengalami koreksi ya sebesar 2,56% ke level Rp76. Kalau kita lihat satu minggu sebelumnya, potensi dalam Pura ini cukup oke ya, karena sudah mulai bergerak uptrend, mulai mengarah ke atas, garis MACD juga mulai mengarah ke atas, kemudian sudah break dari EMA 50 maupun 150 nya ya, seperti itu. Untuk EMA 150 nya ada berada di sekitar 68 seperti itu. Nah, kenapa bisa dimasukkan ke watchlist? Apabila saham Pura ini koreksi ya, masih koreksi, selama masih bertahan di atas EMA 150 nya di sekitar 68, buat teman-teman masih bisa entry karena ada potensi untuk retest ke sekitar level 89-90an. Itu masih ada potensi. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya Pura. Kenapa? Karena kalau kita lihat trace dari broker summary-nya ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh HD, AO, JP, IN, AI yang jual KK, PD, YU, JS, LG. Jadi jika akumulasinya berlanjut, ada potensi saham Pura ini melanjutkan kenaikan ke 89. Kemudian kalau kita lihat candlenya, cara candle 3 hari naik, koreksi, kemudian naik lagi, ini koreksi. Jadi koreksinya bisa dikatakan koreksi wajar. Kita lihat di sini dari 50 naik, koreksi, kemudian naik dikit, seperti itu. Turun pun juga sama. Jadi walaupun saham naik, pasti ada waktunya untuk koreksi. Kemudian saham turun pun pasti ada waktunya untuk hijau, seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk buy di sekitar under dari 72 itu oke. Menurut saya cukup oke. Seperti itu untuk analisa saham Pura. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.